Halo para Adit, Putri, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yuliana Lisya Udiawan dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil ujian praktik biologi dan PKWH saya, yaitu membuat kimchi. Yang pertama, saya melakukan fermentasi kimchi dengan menggunakan alat bahan serta langkah pembuatan seperti yang sudah tertera pada PPT. Kemudian ini video hasil fermentasinya. Proses fermentasi kimchi diingatkan kembali untuk selalu mencuci tangan dan pastikan tangan dalam keadaan bersih. Pertama-tama siapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Kemudian kupas dan cuci bersih bahan yang ada. Potong sawi menjadi ukuran sesuai selera. Setelah itu, baluri sawi yang telah dipotong dengan garam hingga merata, diamkan selama 1 hingga 2 jam. Selanjutnya, potong lobak dan wortel menjadi ukuran seperti korek api, sedangkan daun bawang diiris kecil. Haluskan bawang putih, bawang bombay, dan pir menggunakan blender. Kemudian, pindahkan campuran tersebut ke dalam mangkuk dan tambahkan rempah-rempah lainnya. Aduk hingga rata, pastikan rasa saus kimchi sudah sesuai dengan selera. Hingga seperti ini. Selanjutnya sawi yang sudah didiamkan dicuci bersih dan ditiriskan. Campurkan semua bahan tersebut dengan saus kimchi yang telah dibuat. Pastikan semua bahan sudah diaduk dan tercampur secara rata. Kemudian kimchi tersebut dimasukkan ke dalam wadah kedap udara atau toples dan diikat dengan tisu. Diamkan selama 2 hingga 7 hari, kemudian masukkan kulkas hingga kimchi bisa disantap. Kemudian, cara kerja pada proses fermentasi kimchi tersebut menggunakan mikroba kelompok bakteri laktik asid bakteria LAB atau kelompok bakteri asam laktat yang terdiri dari Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc kimchi, Leuconostoc gelidum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, dan juga ada Pediococcus pentosaius. Peranan LAB ini adalah memberikan rasa yang khas pada kimchi. Kemudian penyimpanan sayuran memungkinkan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme pelaku fermentasi seperti bakteri asam laktat yang sebenarnya sudah ada pada bahan mentah untuk pembuatan kimchi seperti sawi putih, bubuk cabai, dan lainnya. Selama proses fermentasi akan dihasilkan asam organik dan asam amino bebas yang memberikan cita rasa unik pada kimchi. Asam organik yang akan dihasilkan selama fermentasi akibat adanya perombakan gula sederhana pada sayuran dari asam laktat atau asam organik lainnya. Proses lama hingga waktu fermentasi akan mempengaruhi pH kimchi, yaitu umumnya pH optimumnya sekitar 3-4,5. Kemudian, kimchi bisa disajikan dengan berbagai macam cara, seperti dimakan langsung, diolah menjadi nasi goreng kimchi, menjadi sup kimchi, dimasak bersama dengan mie, atau menjadi isian pangsit ala Korea atau mandu. Selanjutnya adalah taksonomi mikroorganisme dominan yang bekerja pada proses fermentasi kimchi ini sendiri, yaitu ada Lactobacillus dan Leuconostoc. Kemudian produk yang akan dihasilkan dan dijual nantinya adalah kimchi hasil fermentasi itu sendiri dan juga nasi goreng kimchi. Untuk pengemasannya ini sendiri, saya menggunakan tin wall kotak berukuran 500 ml, 500 ml dan 600 ml. Juga standing pouch berukuran 9 x 15. Logonya ini sendiri seperti yang tertera pada PPT dengan iklan kurang lebih nonton drama Korea, ngiler sama makanannya, tapi mau yang enak dan gak repot. Yuk beli di sini. Dengan tagline yang saya gunakan yaitu Happy Kimchi, Happy Me. Ini contoh pengemasannya pada kimchi dan juga nasi goreng kimchi yang akan dikemas dalam bentuk tin wall kotak berukuran 650 ml. Untuk strategi pemasarannya akan dipromosikan melalui media sosial seperti iklan di IG Story atau konten TikTok dan juga bisa di story WhatsApp. Kemudian dipasarkan melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, atau bisa langsung kontak person ke saya. Untuk harga jualnya sendiri, saya
mencantumkan di PPT. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.